Halo teman-teman, kembali lagi bersama Naruop Channel. Kali ini Naruop Channel akan membahas perbedaan Kiso Tensei dan Rinne Tensei. Pembahasan kali ini adalah request dari teman kita atas nama Hamzah El Mahera. Sebelum membahas perbedaan dari Kiso Tensei dan Rinne Tensei, mari kita pahami dulu apa itu Jutsu Kiso Tensei. Mengingat jutsu ini hanya pernah satu kali diperlihatkan selama cerita anime Naruto Shippuden berlangsung, yaitu saat misi penyelamatan Gaara. Kiso Tensei merupakan sebuah jutsu yang dikembangkan oleh nenek Chiyo dari desa Sunagakure. Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, jutsu ini memiliki arti reinkarnasi hidup sendiri atau jutsu penghidupan kembali. Jutsu ini digunakan oleh nenek Chiyo untuk menghidupkan kembali Gaara yang sudah tewas akibat Sukaku ditarik secara paksa oleh anggota Akatsuki. Cara kerja jutsu ini adalah di mana sang pengguna jutsu akan memberikan kekuatan hidup mereka kepada targetnya. Pengguna akan menggunakan semua cakra dalam diri mereka sebagai perantara. Jutsu ini memiliki resiko kematian bagi penggunanya saat digunakan. Tapi Kiso Tensei tidak selalu menyebabkan kematian bagi penggunanya. Ada dua kondisi khusus untuk menggunakan jutsu Kiso Tensei ini. Yang pertama adalah digunakan pada target yang sudah mati. Ketika digunakan kepada orang yang sudah mati, seluruh cakra dan energi kehidupan pengguna diberikan seluruhnya kepada targetnya. Hal inilah yang menyebabkan jutsu Kiso Tensei akan menyebabkan kematian kepada sang pengguna jutsu. Kondisi inilah yang menyebabkan nenek Chiyo mati karena berusaha menghidupkan kembali Gaara yang sudah mati dengan Kiso Tensei. Jiwa dari nenek Chiyo dijadikan sebagai imbalan jutsu ini karena berhasil membuat target yang sudah mati dapat hidup kembali. Yang kedua adalah dapat digunakan kepada target yang masih hidup. Ketika menggunakan Kiso Tensei pada target yang masih hidup, dapat menyelamatkan dan memulihkan targetnya. Kondisi kedua ini digunakan kepada target yang memiliki kondisi yang sangat fatal, seperti terluka parah, kritis, atau diambang kematian. Ketika digunakan kepada target yang masih hidup, konsekuensi menggunakan Kiso Tensei hanya akan menyebabkan sang pengguna jutsu sangat kelelahan. Dan karena salah satu konsekuensi penggunaan jutsu ini dapat menyebabkan kematian bagi pengguna jutsu, Kiso Tensei diklasifikasikan sebagai jutsu terlarang atau biasa disebut sebagai kinjutsu. Setelah memahami apa itu Kiso Tensei, mari kita pahami jutsu yang satunya, yaitu Rinne Tensei. Admin tidak akan terlalu panjang membahas Rinne Tensei karena kalian juga sudah tidak asing dengan jutsu yang satu ini. Rinne Tensei merupakan jutsu reinkarnasi yang digunakan untuk menghidupkan orang yang benar-benar sudah mati. Jutsu ini hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki Rinnegan di matanya. Terlepas itu hanya satu Rinnegan ataupun dua Rinnegan. Jutsu ini pernah digunakan oleh Nagato dan Obito. Berikut beberapa perbedaan antara Kiso Tensei dan Rinne Tensei. Perbedaan pertama adalah dari para targetnya. Kiso Tensei hanya dapat digunakan kepada target yang masih memiliki tubuh atau dapat dikatakan adalah mayatnya. Karena jika target tidak lagi memiliki tubuhnya, Kiso Tensei tidak bisa digunakan kepada target itu. Karena tubuh dari target atau mayatnya itu adalah sebuah objek yang digunakan oleh pengguna Kiso Tensei sebagai tempat tujuan dari penggunaan jutsu ini. Selain itu, tubuh atau mayat targetnya harus ada di dekat sang pengguna jutsu saat Kiso Tensei akan digunakan. Oleh karena itulah, Kiso Tensei sepertinya tidak akan bisa digunakan pada target yang sudah sangat lama mati dan target yang sudah tidak memiliki lagi tubuhnya. Sebagai contoh, nenek Chiyo tidak akan bisa menghidupkan Deidara karena Deidara mati dengan cara meledakkan dirinya sendiri tanpa meninggalkan mayatnya.
Sementara itu, Rinne Tensei dapat digunakan kepada target yang baru mati atau yang sudah lama mati. Karena cara kerja Rinne Tensei adalah memanggil kembali jiwa para targetnya. Dan kepada target yang sudah tidak memiliki tubuh atau mayatnya lagi, sepertinya Rinne Tensei masih bisa digunakan untuk menghidupkan kembali target tersebut. Selain itu, pengguna Rinne Tensei tidak harus berada di dekat tubuh atau mayat para targetnya, karena Rinne Tensei bisa digunakan untuk menghidupkan targetnya dari jarak yang jauh. Dari segi jumlah target, Kiso Tensei hanya dapat menghidupkan satu target yang sudah mati, karena sepertinya satu orang pengguna Kiso Tensei memang hanya dapat menghidupkan satu targetnya. Lagi pula, belum ada bukti bahwa Kiso Tensei dapat digunakan oleh satu pengguna untuk dua target atau lebih sekaligus. Sedangkan Rinne Tensei dapat digunakan kepada satu target atau jumlah target yang sangat banyak tergantung kemauan dari penggunanya. Selanjutnya, perbedaan dari efek penggunaan. Kiso Tensei tidak selalu menyebabkan kematian bagi penggunanya. Hal itu tergantung pada target seperti apa yang dituju. Jika memang targetnya adalah orang yang sudah mati, efek kematian adalah konsekuensi penggunaan Kiso Tensei. Sementara untuk target yang masih hidup, hanya akan menyebabkan kelelahan bagi penggunanya. Sementara efek penggunaan Rinne Tensei, menurut Conan, ketika Nagato menggunakan Rinne Tensei dengan cakra yang sedikit, itu akan membuat Nagato tidak akan bisa menghindari efek kematian. Hal itu seolah-olah bahwa Rinne Tensei masih akan membuat penggunanya masih hidup, asalkan digunakan ketika pengguna masih memiliki cakra yang banyak. Akan tetapi, hal itu dibantah dalam penjelasan di databook keempat. Di databook keempat dijelaskan bahwa efek penggunaan Rinne Tensei adalah mutlak kematian bagi sang pengguna jutsu. Alasan itulah kenapa Naruto dengan kekuatan elemen yin-nya tidak bisa membuat Obito hidup selamanya ketika Zetsu hitam tidak lagi menempel di tubuh Obito. Naruto hanya menopang atau memberikan Obito waktu hidup sementara, dan Obito memahami hal itu. Bukan hanya Obito, Sakura pun menyadari hal tersebut, karena efek dari Obito menggunakan Rinne Tensei adalah mutlak kematian meskipun dapat ditunda untuk sementara waktu. Selain itu, efek penggunaan Rinne Tensei juga membuat rambut sang pengguna berubah menjadi putih, sementara tidak untuk pengguna Kiso Tensei. Kondisi tertentu di sini yang admin maksud adalah Edo Tensei. Rinne Tensei dapat menghidupkan targetnya dari tubuh Edo Tensei, di mana Obito menghidupkan Madara dari kondisi tubuh Madara yang di Edo Tensei, bukan berasal dari mayat asli Madara. Sementara itu, Kiso Tensei tidak akan bisa menghidupkan targetnya jika target tersebut adalah tubuh Edo Tensei, karena Edo Tensei bukanlah tubuh asli dari targetnya. Karena memang sepertinya Kiso Tensei memerlukan tubuh atau mayat asli untuk menghidupkan para targetnya. Jika teman-teman bertanya, kenapa Kiso Tensei tidak bisa menghidupkan target dari tubuh Edo Tensei? Karena menurut admin, tingkatan Kiso Tensei dan Rinne Tensei sangatlah berbeda. Di mana Rinne Tensei sendiri merupakan salah satu jutsu Rikudo, sementara Kiso Tensei bukanlah jutsu Rikudo. Itulah sedikit perbedaan dari Kiso Tensei dan Rinne Tensei. Jika terdapat kesalahan, kekurangan maupun keliruan, admin mohon maaf dan sampai jumpa.